Hai guys, ketemu lagi di channel And The Lovers. Kita sudah melihat pertarungan super epic antara Naruto dan Sasuke melawan Jigen. Akhirnya kita bisa melihat duo Six Path titisan dewa melawan dewa yang sesungguhnya. Pertarungan kemarin begitu mulus, hanya saja akhir pertarungan justru sang duo Six Path yang sudah mengalahkan para Otsutsuki utama selama ini malah kalah oleh Jigen yang bahkan menahan kekuatan Ishiki sehingga tidak begitu maksimal. Mengapa duo Six Path bisa kalah? Nah, kali ini kita akan bahas secara lengkap. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Oke, kita akan bahas sekarang. Let's check it out. Pertarungan di Boruto 204 benar-benar keren. Naruto dan Sasuke tanpa basa-basi masuk di mode terkuat mereka yang langsung ditanggapi Jigen dengan dua form atau dua mode. Pertama, mode karma yang aktif, dan yang kedua adalah mode Ishiki. Untuk bisa memahami jalannya pertarungan, kita harus tahu dulu modal masing-masing karakter. Naruto di mode Six Path sebenarnya punya kekuatan yang luar biasa. Six Path Senjutsunya membuat Naruto bisa kebal terhadap serangan Truth Seeker Ball atau Gudodama. Lalu kemudian Naruto juga memiliki kemampuan sensori tingkat tinggi yang jauh lebih kuat daripada para shinobi sensorik sekalipun, dan juga memiliki cakra para biju yang bisa dikeluarkan jika Naruto menginginkannya, termasuk kemampuan untuk melayang sebenarnya. Minusnya Naruto tidak memiliki Truth Seeker Ball lagi atau Gudodama, yang membuatnya tidak bisa menciptakan senjata dari Gudodama. Tapi taijutsu Naruto sangat kuat dan cepat, apalagi diperkuat dengan mode Six Path-nya itu. Sedangkan Sasuke dengan mata Rinnegan dan Sharingan yang full powernya juga sangat hebat, karena dia punya kemampuan Six Path Yin, bisa membuka portal dimensi, Ame no Tejikara yang membuatnya bisa bertukar tempat dengan lawan atau benda yang ada di jarak pandangnya, dan tentunya kekuatan dari Sharingan seperti Susanoo, Genjutsu, Amaterasu, dan lain sebagainya. Belum lagi pedang Kusanaginya yang hampir mustahil dihancurkan, dan juga taijutsu level atas. Apalagi Sasuke juga memperkuat taijutsunya dengan cakra petirnya, seperti yang dilakukan oleh Raikage, sehingga daya hancur taijutsunya lebih tinggi lagi. Di sisi lain, modal yang dimiliki Jigen sebagai wadah Ishiki juga cukup menjanjikan. Jigen punya semua kekuatan Ishiki, seperti Sukuna Hikona, yang membuatnya bisa mengubah ukuran dirinya atau benda mati yang disentuh atau dilihatnya. Belum lagi Daikokuten, yang membuat Jigen bisa mengambil apapun di dimensi tanpa waktu. Belum lagi kemampuannya untuk membuka portal dimensi, dan pastinya taijutsu super hebat dari Jigen sendiri. Oke, cukup dengan modal yang dimiliki setiap karakter. Nah, kita masuk ke pertarungan. Di sini pertarungan berjalan awalnya cukup menjanjikan untuk duo Six Path, ketika mereka berhasil mendesak Jigen. Dengan kemampuan analisa Sasuke dan pengalihan Naruto dengan Bunshin-nya, akhirnya duo Six Path bisa mengetahui kekuatan Jigen, yang ternyata salah satunya hanya berpusat pada mengubah ukuran saja. Dengan berbagai upaya, hampir saja Jigen berhasil dikalahkan, walaupun akhirnya Jigen berhasil kabur dengan teleportasinya. Tapi anehnya setelah itu, ketika Jigen masuk ke mode Ishiki, justru malah Jigen berbalik unggul dibandingkan mereka. Bahkan pada akhirnya Jigen bisa menusuk mereka dengan tongkat hitamnya, yang membuat Sasuke kabur, sedangkan Naruto disegel. Nah, sekarang kita bahas gaya bertarung melawan Jigen. Mungkin teman-teman banyak yang bertanya, mengapa ketika melawan Jigen, Naruto dan Sasuke hanya fokus pada taijutsu saja, dan bukannya menggunakan kemampuan Six Path mereka? Naruto kan punya cakra para biju. Kenapa nggak bikin Rasengan para biju saja lalu tembakin ke Jigen? Atau Sasuke kenapa nggak pakai kekuatan Six Path of Pain-nya? Nah, sekarang saya akan jawab. Jigen ini pada dasarnya adalah Otsutsuki yang belum bangkit. Jigen kan wadah Ishiki, yang harusnya Otsutsukifikasinya sudah selesai lama dan diambil alih sepenuhnya oleh Ishiki. Tapi karena Jigen itu hidup sebelum era manusia punya cakra, yang mana dia benar-benar manusia biasa tanpa cakra, membuat Ishiki menahan kebangkitannya dan menyiapkan Kawaki sebagai penggantinya. Jadi pada dasarnya Jigen sudah jadi Ishiki tapi dibentuk terlemahnya. Karena itu, seperti layaknya Otsutsuki, Jigen kebal terhadap berbagai bentuk serangan biasa. Contohnya Genjutsu. Genjutsu sama sekali tidak akan berefek pada Jigen. Karena itulah kekuatan Genjutsu Sasuke bisa langsung dipentalkan Jigen. Lalu Ninjutsu, terutama serangan berbasis cakra, jelas tidak berguna bagi Jigen.
Karena itulah kekuatan para Biju Naruto tidak berguna jika ditembakkan kepada Jigen, karena jelas Jigen akan menyerapnya. Terbukti, Sasuke saja dengan Amaterasu-nya dengan mudah disegel sama Jigen. Yang masih bisa berefek pada Jigen adalah Taijutsu dan Fuinjutsu. Tapi untuk Fuinjutsu, Naruto dan Sasuke tidak ahli. Terlebih lagi, pergerakan Jigen sangat cepat, sehingga sangat sulit untuk ditahan. Sedangkan segel dari Hagoromo pun sudah tidak ada. Jadi satu-satunya cara untuk bisa menghadapi Jigen hanyalah dengan Taijutsu saja. Itulah mengapa yang bisa Naruto lakukan hanyalah memusatkan semua kekuatan Six Path-nya untuk memperkuat Taijutsu-nya. Begitupun dengan Sasuke, yang lebih banyak menggunakan kekuatan Six Path non-cakra, seperti Ame no Tejikara, dan memusatkan cakra petirnya ke dalam tubuhnya untuk memperkuat refleks pergerakannya. Bisa dikatakan, daya hancur Taijutsu Naruto dan Sasuke itu setara dan bahkan lebih hebat dibandingkan dengan Gai yang membuka gerbang delapannya. Bedanya keduanya tidak mendapatkan efek samping dari Taijutsunya. Secara di atas kertas, Taijutsu dari keduanya itu cukup sebenarnya untuk melawan Ishiki, tapi tongkat hitam Ishiki jadi masalah tersendiri. Sebenarnya Naruto dan Sasuke bisa menghandle tongkat itu dengan mudah, apalagi setelah melawan para Otsutsuki yang membuat mereka berpengalaman. Yang jadi masalah adalah tongkat itu bisa diubah ukurannya menjadi sangat kecil dan akan membesar setelah menancap di tubuh keduanya. Jelas ini memberikan damage atau kerusakan yang besar. Bahkan walaupun Naruto sudah dilindungi jubah cakra yang sangat kuat sekalipun, karena ukuran tongkat hitamnya diperkecil sampai level subatomik, sehingga tanpa mereka sadari, tahu-tahu tongkat itu sudah ada dalam tubuhnya. Dan setelah dikembalikan ukurannya ke ukuran semula, jelas tongkat itu akan merobek tubuh keduanya. Yang unik di sini adalah selain masalah tongkat itu, Naruto dan Sasuke bahkan di mode Susanoo sempurna dan Kuramanya pun masih bisa ditembus Jigen. Logikanya kan jubah cakra keduanya harusnya super padat, yang tidak bisa ditembus apapun dengan mudah. Tapi kenapa Jigen bisa dengan mudah masuk ke jubah cakra tersebut? Jawabannya kembali lagi ke teknik Sukuna Hikona milik Jigen. Mungkin banyak dari teman-teman tidak menyadari kalau Jigen tidak serta-merta membobol jubah cakra tersebut dengan mudah. Tapi sebenarnya Jigen seolah-olah bisa menembus jubah cakra Naruto dan Sasuke, karena Jigen ketika sudah dekat dengan jubah cakra itu, dia mengecilkan dulu tubuhnya sampai level subatomik. Kepadatan jubah cakra Naruto dan Sasuke memang tinggi, tapi tetap ada renggangnya jika dimasuki dari ukuran subatomik. Jadi Jigen dikecilkan dulu badannya sekecil mungkin, dan setelah masuk langsung membesar lagi sehingga bisa menendang Naruto dan Sasuke dengan mudahnya. Tanpa teknik Sukuna Hikona, jelas Jigen tidak akan bisa menyentuh Naruto dan Sasuke dalam mode Susanoo dan Kurama. Jadi bisa diambil kesimpulan, untuk melawan Jigen, kekuatan Six Path Naruto jelas-jelas powerless alias tidak terlalu berguna, karena Naruto kebanyakan berbasis cakra. Lawan ideal Naruto sebenarnya musuh tanpa kemampuan penyerapan, dan gaya bertarungnya lebih kepada pertarungan antar ninjutsu. Lalu bagaimana dengan Sasuke? Bukankah kekuatan dojutsu Sasuke bisa memberikannya kemampuan Six Path of Pain? Oke, bagi Sasuke memang terlihat dia hanya menggunakan Ame no Tejikara saja, atau Amaterasu ketika melawan Jigen. Walaupun sebenarnya untuk Ame no Tejikara cukup efektif. Lalu kenapa Sasuke tidak menggunakan kekuatan Six Path of Pain-nya? Saya jelaskan dulu ya. Untuk Six Path of Pain, ada 6 plus 1 kemampuan. Yang pertama, Animal Path untuk Kuchiyose, Preta Path untuk menyerap ninjutsu, Naraka Path untuk memanggil Raja Neraka, Human Path untuk mengambil nyawa, Asura Path untuk mengubah tubuh menjadi senjata, dan Deva Path untuk memanipulasi gravitasi. Dan satu kekuatan Pain inti untuk mengembalikan lagi nyawa orang-orang yang sudah diambil. Semua kemampuan ini memang sangat luar biasa, tapi Sasuke tidak bisa menggunakan kemampuan itu sekaligus. Beda dengan Pain, yang memecah kemampuan ini dalam 6 tubuh, sehingga semuanya bisa digunakan secara bersamaan. Animal Path Sasuke jelas tidak akan berguna karena Jigen bisa dengan mudah menghindari serangan berukuran besar. Kalau Sasuke mau menggunakan Preta Path untuk menyerap ninjutsu, ninjutsu apa yang mau diserap? Kan Jigen bertarungnya full dengan Taijutsu, plus dengan tongkat hitamnya yang merepotkan itu. Lalu kemudian Naraka Path untuk memanggil Raja Neraka dan mengambil nyawa orang, juga Human Path yang bisa mengambil intel sekaligus nyawa orang. Hanya bisa untuk lawan yang memiliki pergerakan lambat atau shinobi biasa. Sedangkan Jigen bergerak begitu cepat dan ukuran tubuhnya pun bisa jadi sangat kecil, sehingga sangat sulit untuk ditangkap.
Ashura Pet, jelas Sasuke tidak memodifikasi tubuhnya, sehingga tidak bisa digunakan. Mungkin Sasuke bisa menggunakan Deva Pet. Tapi perlu diingat, teknik Deva Pet seperti Chibaku Tensei tidak akan mempan pada Jigen, karena Jigen bisa mengecilkan badannya, sehingga walaupun dikurung dia bisa lepas dengan mudah. Bansho Tenin yang bisa menarik dan Shinra Tensei yang bisa menolak, efektif pada Jigen, tapi akan percuma jika Jigen justru menggunakan momen Bansho Tenin Sasuke untuk sekaligus menembakkan tongkatnya. Jelas itu malah membuat Sasuke tertancap tongkat itu. Dan sekali lagi, Sukuna Hikuna Jigen bisa meminimalisir efek gravitasi dari dua teknik itu. Selain itu juga hambatan terbesar Sasuke adalah cakra. Sasuke ini punya cakra besar, tapi dia masih di bawah para Uzumaki. Bahkan dibanding Nagato sekalipun, cakra Sasuke masih kalah banyak, sehingga Sasuke tidak bisa menggunakan kekuatannya dengan sembarangan. Dan ada satu lagi faktor kemenangan Jigen, yaitu Jigen mengenal lawannya dengan baik. Ketika lawan Momoshiki yang sudah menyerap Kinshiki sekalipun, dua Six Pack masih bisa unggul, karena Momoshiki tidak tahu sama sekali kekuatan lawannya. Momoshiki masih terlalu menganggap remeh manusia karena dianggap sama lemahnya dengan makhluk planet lain yang pernah dikuasainya. Sedangkan ciri khas kekuatan Momoshiki cenderung mirip Kaguya, dan duo Six Pack punya pengalaman melawan Kaguya sehingga mereka bisa mengungguli Momoshiki bahkan setelah memakan Kinshiki sekalipun. Sedangkan Jigen, kondisi berbalik. Justru Naruto dan Sasuke belum kenal Jigen dan belum tahu kekuatan sebenarnya. Karena ternyata Jigen memiliki kemampuan jauh berbeda dengan para Otsutsuki yang pernah dilawan. Sedangkan Jigen sudah hidup sangat lama dan diam-diam di balik kara, dia terus memantau dan menggali informasi sebanyak mungkin tentang banyak hal, salah satunya tentang duo Six Pack. Akibatnya Jigen bisa mengantisipasi semua serangan duo Six Pack dan membalikannya. Satu-satunya kelemahan Jigen adalah karena tubuhnya tidak kuat saja untuk menahan kekuatan Ishiki, sehingga dia tidak bisa bertarung dalam waktu yang lama. Jika seandainya tubuh Jigen bisa menerima kekuatan Ishiki dan memaksimalkannya sampai sangat maksimal, maka jelas-jelas di situ tidak hanya Naruto dan Sasuke akan kalah tapi juga akan mati, dan dunia akan jatuh ke dalam tangan Ishiki. Nah, itulah penjelasan lengkap mengapa Jigen bisa mengalahkan dua Six Pack. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih.